Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Abdus Salam Ibnu Sa'id At-Tannuhi al-Mulaqqabi bi Sahnun, asluhu Syamiyun min Humus, wa qadima abuhu fi jundi Humus, akhadal ilma bil Qayrawan. Yang ketujuh, muridnya Imam Malik yang punya pengaruh menyebarkan mazhab Imam Malik di Afrika. Yang ketujuh adalah Abdus Salam bin Sa'id At-Tanuhi yang dikenal atau dijuluki sebagai Sahnun. Asluhu Syamiyun, dia aslinya orang Syam, orang Yerusalem situ. Syam itu ya wilayah-wilayah Palestina, kemudian Yordan itu Syam dulu sebutannya. Min Humus, dari daerah Humus. Wa qadima abuhu fi jundi Humus, ayahnya datang di antara pasukan Humus. Akhodal ilma, Sahnun mengambil ilmu bil Qayrawan, di daerah Qayrawan. An masyayikhiha, dari masyayikh atau guru-guru Qayrawan. Wala siyama Ibnu Ziyad, dan lebih-lebih kepada Ibnu Ziyad. Rohala ilaihi, dia mondok ilaihi kepada Ibnu Ziyad di Tunis, di Tunisia. Tsumma rohala ila Misra, kemudian dia pergi menetap atau mondok ila Misra, ke Mesir. Fasami'a Ibnu Al-Qasim, dan dia mendengarkan gurunya yaitu Ibnu Al-Qasim. Awibna Wahbin, atau Ibnu Wahab, wa ghairahuma, dan selain Ibnu Al-Qasim Ibnu Wahab, min ulama Misriyin, dari ulama Mesir. Alladzina kanu akbaru silatin, yang mereka itu adalah orang-orang yang akbaru silatin, hubungannya sangat erat atau sangat besar, agung, baina malikin wa bainal muta'allimin, antara Imam Malik dan juga antara murid-murid Imam Malik. Min biladil maghribi, dari negeri barat. Maghrib itu barat atau Maroko. Tsumma rohala ilal madinati, kemudian pergi mondok Sahnun ilal madinati, ke Madinah. Walaqiya ulama'aha, dan dia bertemu ulama Madinah ba'da wafati Malikin, setelah wafatnya Imam Malik. Pansurafa ila Ifriqiyah, dan dia berpindah ke Afrika pada tahun sanata mi'ah wa wahid wa tis'in, tahun 191. Murid Imam Malik ini tidak murid langsung, bukan murid langsung. Bisa dikatakan di sini ya cucu murid, karena Sahnun ini tidak berguru langsung kepada Imam Malik. Dia berguru kepada siapa Sahnun ini? Nama aslinya Abdus Salam bin Sa'id. Sahnun ini orang Syam aslinya, orang Palestina. Kemudian ayahnya datang ke Qayrawan. Ayahnya datang ke sana, dibawalah ini anaknya yang namanya Sahnun, dan belajarlah Sahnun di Qayrawan dari guru-guru Qayrawan sana, daerah Qayrawan, terutama dari Ibnu Ziyad. Nah, setelah itu dari Qayrawan pergi ke Tunis. Tunis ini udah Afrika. Dari Tunis nggak berhenti di situ, belajar ke Mesir juga. Di sana di Mesir belajar kepada Ibnu Qasim dan juga kepada Ibnu Wahab. Pokoknya ulama-ulama Mesir. Ulama Mesir yang memang punya pengaruh menyebarkan mazhab Imam Malik di Mesir. Jadi banyak di sana, dan juga punya relasi atau punya hubungan antara murid-murid Imam Malik. Sudah ada semacam semacam asosiasi atau perkumpulan murid-muridnya Imam Malik yang menjaga mazhabnya Imam Malik. Jadi mereka berdiskusi, belajar, ngaji tentang mazhab Maliki. Nimbrung di situ Sahnun, ikut di situ, ikut dengan ulama-ulama yang ada di Mesir. Nah, kemudian setelah itu baru pergi ke Madinah. Di Madinah sudah tidak ada Imam Malik. Imam Malik sudah wafat. Jadi tidak langsung belajar kepada Imam Malik, tapi belajar kepada murid-muridnya Imam Malik, namanya Sahnun. Dari Madinah balik lagi, baru dari Madinah barulah Sahnun pergi ke Afrika, dan di situ Sahnun sudah mulai pengaruh, sudah mulai memiliki pengaruh menyebarkan mazhab Imam Malik. Qala Abul Arab, berkata Abul Arab, kana Sahnun thiqatan hafidhan lil ilmi, faqihal badani, faqihul budni. Karena Sahnun thiqatan hafidhan, adalah orang yang terpercaya dan juga orang yang menghafal atau menjaga lil ilmi, ilmu. Faqihal buduni, orang yang faqih peradabannya. Budun itu peradaban.
ijtama'at fihi khilalun. Ijtama'at fihi khilalun, kumpul fihi di dalamnya khilalun, beberapa masa. Qallama ijtamat fi ghairihi. Kadangkala itu berkumpul fi ghairihi pada selainnya. Qallama sedikit sekali itu kumpul fi ghairihi pada selain sanun. Apa yang dimaksud di sini? Al-fiqhu al-bari'u wal wara'u as-sadiqu, yaitu fikih sekaligus kecerdasan, wal wara'u as-sadiqu, dan juga sikap wirai, wara' as-sadiqu yang benar, was-saramatu fil haqi, dan juga lantang dalam kebenaran, waz-zahadatu fid dunya, zuhud dalam dunia, wa takhasyunu fil malbasi, dan takhasyun itu kasar dalam pakaian, wal mat'ami, dan makanan, wassamahati dan juga berseri-seri, mukanya berseri. Wa kana la yaqbalu minas sultani syai'an, dan Sahnun tidak pernah menerima dari penguasa, dari pemerintah, syai'an, sesuatu materi apapun. Wa rubbama wasala ashabu bi 30 dinaron, dan seringkali murid-muridnya datang bi 30 dinaron dengan 30 dinar, au nahwaha, atau sebanding dengan 30 dinar. Ada beberapa ciri khas atau ada beberapa keistimewaan pada pribadi muridnya Imam Malik yang namanya Sahnun ini. Bukan hanya sekedar ahli fikih biasa, tapi juga penjaga ilmu. Jadi yang merawat ilmu. Benar-benar orang-orang yang sangat cinta kepada ilmu. Selain itu, Sahnun ini adalah seorang faqih, yang ahli fikih, tapi juga waro. Waro itu saudara, waro itu menjauhi yang halal, boro-boro yang haram, yang subhat, yang halal aja dia batasin. Itu namanya waro. Kalau cuma menjauhi yang haram mah biasa, orang sini kan jauh semua sama haram ya. Di biasa itu mah syubhat itu juga biasa, menjauhi yang subhat juga biasa. Nah kalau ini yang halal aja dia jauhin, dia batasin, khawatir dalam yang halal itu ada yang subhat, karena khawatir, hati-hati banget. Itu namanya orang wirai. Dia kalau makan yang nggak pernah banyak, itu namanya wirai. Kemudian kalau perlu apa-apa nggak pernah dia kumpulin, nggak pernah dia timbun, buat hari ini aja, besok yang lainnya kalau ada sisa dia bagiin pada orang. Nggak mau banyak-banyak, yang halal aja nggak mau dia banyak-banyak, dia hanya ambil sesuai dengan kebutuhan dia, namanya wirai. Nah Sahnun seperti ini, bukan sekedar cendekiawan atau faqih, tapi juga wirai, nggak pernah dengan glamornya dunia, zuhud terhadap dunia, dan lantang dalam kebenaran. Jadi kalau ngomong ya katanya A ya A demi kebenaran, dia bilang B ya B demi kebenaran. Pribadi Sahnun. Selain itu juga Sahnun ini tidak pernah makan yang enak-enak, tidak pernah pakai baju yang cakep-cakep. Takhasyun fil malbas wal mat'am. Gak pernah makanannya itu yang enak-enak mewah. Begitu juga pakaiannya, gak pernah pakaian yang cakep-cakep. Pakaiannya itu lebih sering kelihatan pakaian kasar. Kalau kita pakai pakaian kasar, kira-kira muka kita gimana ya? Cakep nggak ya? Pakai pakaian gembel gitu, pakai pakaian yang kasar. Makanannya juga makanannya nggak pernah yang mewah ya, itu boro-boro Padang. Dia makannya ya gombel. Tahu gombel? Gombel itu Bang Pian yang tahu. Sego kalau sambel, udah itu doang pokoknya gombel. Tiap hari gombel, sego kalau sambel, udah nggak pernah ada lauk yang lain. Udah cukup itu doang, nggak pernah makan yang mewah. Pakaiannya juga begitu. Kan kalau kita begitu mukanya pasti jelek. Nah kalau Sahnun enggak, wasamaha, tetap berseri-seri, tetap meskipun dalam keadaan zuhud, kemudian menjauhi dunia, menjauhi mewahnya makanan dan juga mewahnya pakaian, tetap samaha. Samaha itu tetap mukanya berseri-seri, tetap ramah kepada orang. Karena ada orang yang dia nggak pernah makan enak, nggak pernah pakai baju yang cakep, tapi lihat orang makan enak dia gedek,
ngeliat orang pakai pakaian bagus dia keki. Nah kalau Sahnun enggak, samaha, mukanya tetap berseri-seri dan juga tetap ajer atau tetap toleran. Nah, meskipun dia nggak pernah pakai pakaian bagus, ada orang pakai pakaian bagus, seneng dia. Meskipun nggak pernah makan enak, tapi kalau orang datang ke rumah dia kasih makan enak. Meskipun dia nggak pernah ngerasain enaknya samsu, nggak pernah ngerokok misalnya, tapi kalau ada orang pasti dikasih rokok sama dia, karena dia tahu kedemenan orang. Itu samaha, toleran, juga bisa dikatakan toleran tasamu, toleran atau berseri-seri. Ini Sahnun. Nah satu lagi, Sahnun ini faqih, wara', lantang dalam kebenaran dan tidak pernah menerima sumbangan dari pemerintah. Bansos, ya kagak ada bansos mah, nggak pernah diambil. Gajinya biar aja buat yang gemuk-gemuk, yang kurus-kurus mah nggak usah punya gaji. Pokoknya nggak pernah diambil bantuan dari pemerintah, dari sultan, sedikit pun nggak pernah diambil. Bahkan sahabat di sini murid-muridnya, yang murid-muridnya ini sering mendatangkan kepada dia dinar atau uang emas. Jadi sering memberikan kepada dia, ya sering memberikan kepada Sahnun ini hadiah-hadiah berupa uang, berupa dinar, 30 dinar ya, atau yang sebanding dengan itu. Warok, tetap warok. Dalam keadaan demikian Sahnun tetap warok. Inilah murid Imam Malik yang namanya Abdus Salam bin Said, lakob atau gelarnya dikenal dengan nama Sahnun. Wa qala Abdul Qasim ma qadima alaina min Ifriqiyah mithlu Sahnun wa lamma jaa Ifriqiyah malat ilaihi wujuh wa habbatul qulub wa sara zamanuhu ka'annahu mubtada'an in maha ma qablahu fa kana ashabuhu suruja ahli al-Qairawan wa huwa alladhi sannafa al-mudawwanata wa 'alaiha ya'tamidu al-Qairawan waliya qada'u Ifriqiyah sarata mi'atain wa sinnuhu idzaka arba'un wa sab'una sanatan falam yazal qadiyan ila an mata. Ini komentar Abul Arab, masih komentar Ibnu Qasim. Kalau tadi komentarnya Abul Arab yang mengatakan bahwa Sahnun itu waro, lantang dalam kebenaran, gak pernah nerima pemberian pemerintah. Itu komentar dari Abul Arab. Nah yang berikut ini komentar dari Ibnu Qasim. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.